Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya dan teman-teman ingin mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis Republik Digital Printing. Dan di sini, ada saya sendiri, Lisa Ratnasari, lalu ada Jeffrey Adriansah, Selatri Amanda Putri, Tuma Nina, dan Nurjihat Siregar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang tentang usaha percetakan banner. Pada era modern ini, usaha percetakan merupakan usaha yang paling dibutuhkan oleh banyak orang. Perkembangan usaha bisnis percetakan banner di daerah Jalan Jakarta Bogor yang diberi nama Republik Digital Printing. Dan beberapa media cetak yang sangat dan paling digunakan adalah banner, yang memiliki fungsi umum yaitu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sebuah informasi yang ingin disampaikan. Melihat potensi sekitar, permintaan akan usaha cetak banner ini sangat meningkat. Usaha digital percetakan banner ini cocok dikembangkan di berbagai segmen tempat usaha yang strategis, seperti pusat keramaian, sekolah, dan kantor. Untuk mengetahui beberapa besar potensi usaha percetakan banner, maka dilakukan studi kelayakan bisnis mengenai aspek legalitas, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek teknis dan teknologi, aspek finansial, aspek ekonomi sosial, dan aspek lingkungan hidup. Selanjutnya, wirausaha. Di Indonesia, pada penghujung abad ke-20, kewirausahaan bisa dikatakan baru saja diterima oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif dalam meniti karir dan kehidupan. Wirausaha adalah aktivitas ekonomi yang membutuhkan jiwa, pengetahuan, keahlian, biaya, fasilitas, tenaga, waktu, dan semua hal yang diperlukan. Karena terdapat banyak hal yang dibutuhkan, wirausaha merupakan kegiatan yang tidak bisa dipandang sederhana, di mana kerugian itu pasti namun kemungkinan keberhasilan tidak dapat dipastikan. Pada hakikatnya, kewirausahaan merupakan kemampuan kreatif dan inovatif yang menjadi dasar, kiat dan sumber daya untuk menciptakan peluang agar meraih sukses dalam berusaha. Selanjutnya, industri percetakan. Percetakan merupakan sebuah proses industri untuk memproduksi barang berupa tulisan dan gambar dengan menggunakan tinta dan juga mesin cetak. Media cetak adalah segala sesuatu barang cetak yang difungsikan sebagai sarana menyampaikan informasi, seperti banner, koran, majalah, dan lain-lain. Banner menjadi media iklan luar ruangan yang bahannya terbuat dari kain yang membentang panjang sesuai dengan ukuran yang dipesan. Banner biasa diletakkan di pinggir jalan atau di atas tengah jalan dengan pesan singkat yang bertujuan untuk menarik perhatian. Baik, di sini profil usaha Republik Digital Printing. Republik Digital Printing didirikan pada 17 Maret 2018 oleh Ibu Eni di daerah Jalan Raya Jakarta Bogor, nomor 49, Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta. Usaha tersebut berfokus pada kegiatan percetakan, salah satunya adalah banner. Pengertian digital printing sebuah teknik percetakan dari gambar dan teks berbasis digital. Dari file kemudian langsung mencetak dengan berbagai media. Contohnya spanduk satu backdrop, stiker, one-way, e-banner dengan cara yang instan dan cepat. Di mana fungsi banner sendiri adalah bisa mempengaruhi sebuah citra produk dari perusahaan. Dapat menimbulkan kepercayaan dari orang banyak, khususnya para konsumen sebuah produk. Dapat meningkatkan masyarakat umum pada sebuah produk dari perusahaan tersebut, dapat membangun loyalitas masyarakat ataupun konsumen pada bisnis Anda. Saya, Lisa Ratnasari, akan menjelaskan tentang aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Aspek hukum. Republik Digital Printing merupakan usaha yang berfokus pada percetakan yang terletak di Jakarta Timur. Toko tersebut merupakan usaha milik sendiri dan sudah memiliki surat izin membangun bangunan IMB dari pemerintah setempat untuk membangun usaha tersebut. Surat izin kepemilikan tanah dan NPWP pemilik usaha. Aspek pasar dan pemasaran, harga dan produk. Republik Digital Printing memproduksi 12 varian percetakan dengan harga dan ukuran yang berbeda-beda. Berikut akan saya jelaskan macam-macam bentuk dan harga banner yang diproduksikan. Harga dan variasi percetakan banner di Jakarta Timur. Yang pertama ada percetakan seni murni, ukuran harga di atas untuk satu lembar, ukuran A3+, belum termasuk biaya potong, dengan seharga 5.000. Yang kedua ada art karton, ukuran harga di atas untuk satu lembar, ukuran A3+, belum termasuk biaya potong, dengan seharga 5.000. Art paper yang ketiga, harga di atas untuk satu lembarnya, ukuran A3+, belum termasuk biaya potong, dengan seharga 5.000. Lalu yang keempat ada BW, harga di atas untuk satu lembar ukuran A3+, belum termasuk biaya potong, dengan seharga 8.000. Yang kelima ada banner atau spanduk.
Harga di atas untuk ukuran 1 kali 1 meter dengan bahan fleksi Korea dengan seharga 35.000. Yang keenam ada HVS, harga di atas untuk 1 lembar ukuran A13 belum termasuk biaya potong dengan seharga 5.000. Yang ketujuh ada Limen, harga di atas untuk 1 lembarnya ukuran A13 belum termasuk biaya potong 8.000. Lalu ada yang ke-8 roll up banner, harga di atas untuk ukuran 160 kali 60 cm dengan bahan albatros termasuk roll up dengan seharga 250.000. Yang ke-9 ada stiker, harga di atas ukuran 1 kali 1 meter dengan bahan stiker Cina dengan seharga 55.000. Lalu ke-10 ada stiker Chrome atau stiker Chromo, harga di atas untuk 1 lembar ukuran A13 belum termasuk biaya potong dengan seharga 5.000. Stiker Fin yang ke-11, harga di atas untuk 1 lembar ukuran A13 belum termasuk biaya potong dengan seharga 10.000. Lalu yang ke-12, yang terakhir, Y Banner, harga di atas untuk ukuran 160 kali 60 cm dengan bahan albatros termasuk kaki Y Banner dengan seharga 125.000. Lalu ada peluang target pasar percetakan banner. Peluang bisnis percetakan banner biasanya akan mengalami kebludakan atau kebanjiran pesanan pada masa acara-acara pemerintah, pembisnis, perusahaan, dan acara lainnya. Selain itu, banyak lagi peluang keuntungan dari berbisnis seperti percetakan digital jika disesuaikan dengan marketnya, maka detailnya seperti ini, reseller, pembisnis, perusahaan, dan pemerintah. Daerah pemasaran. Percetakan banner juga bisa melayani pesanan luar Jabodetabek via kurir seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur atau daerah-daerah di luar kota. Dengan jasa pengiriman yang seperti sekarang ada via kurir JNE, JNT, Lion Parcel, dan lain-lain. Sehingga pemasarannya tidak di situ-situ saja. Jadi banyak, bisa via online itu bisa ke seluruh mancanegara ataupun ke kemana saja yang cepat. Itu. Pasar sasaran. Target pemasaran dari percetakan banner adalah seluruh kalangan masyarakat yang berada di wilayah Jakarta Timur, Depok, dan bisa melalui media sosial. Aspek manajemen dan sumber daya manusia adalah aspek manajemen pada usaha percetakan banner meliputi tenaga kerja yang terampil dan memiliki kreativitas yang baik. Tenaga kerja sangat menentukan kelancaran serta kelangsungan hidup usaha, di mana tenaga kerja yang dibutuhkan adalah tenaga kerja yang mau belajar bersungguh-sungguh dalam bekerja, jujur, dan bertanggung jawab pada pekerjaan yang diberikan. Jumlah tenaga kerja Republik Digital Printing. Tenaga kerja langsung atau karyawan terdiri dari 4 orang pekerja. Di sini gaji atau upahnya sebesar 3 juta per orang. Total gaji dari karyawan adalah 3 juta dikali 4, sebesar 12 juta. Aspek teknik dan teknologi. Aspek teknik dan teknologi merupakan perencanaan bisnis yang dapat dilaksanakan secara layak atau tidak layak, baik saat pembangunan bisnis berjalan atau operasional rutin. Pada usaha percetakan banner yang diperlukan antara lain, yang pertama, bahan baku. Perencanaan bahan baku dan bahan pembuatan merupakan bagian utama dalam melakukan perhitungan kebutuhan modal bekerja, seperti harga, kualitas, kuantitas, supplier, dan ketersediaannya bahan baku yang utama yang digunakan yaitu fleksi Cina, fleksi Korea, fleksi Jerman, dan tinta. Jumlah bahan baku pembuatan banner. Nama-nama bahan bakunya yaitu flexing Cina. Jumlah bahan baku per bulan 3 roll dengan harga 1.200.000 per unit. Jadi totalnya 1.250.000 dikali 3 roll yaitu 3.750.000. Sedangkan flexing Korea di sini menggunakan 1 roll dalam per bulan dengan harga 2 juta per unit. Flexing Jerman di sini menggunakannya 1 roll dengan harga 3.750 per unit. Tinta di sini menggunakan 5 jenis kaleng dengan harga 90 per unit. Totalnya 90 dikali 5 jenis kaleng adalah 450. Elliot atau Blom per kantong di sini menggunakan 1 kantong per bulan dengan harga 500.000 per unit. Dan biaya lain-lainnya yaitu 150. Total dari bahan baku pembuatan banner sejumlah 10.600.000. Keterangan berdasarkan slide sebelumnya, bahan baku utama yang sering dipakai percetakan banner dalam per bulan maupun per tahun adalah bahan flexing Cina sebanyak 3 roll per bulan.
dan 36 roll per tahun. Sedangkan bahan banner yang paling sedikit digunakan bahan baku flexi Jerman sebanyak 1 roll per bulan atau 12 roll per tahun. Yang kedua, proses produksi. Proses pembuatan banner yang pertama free production dalam usaha Republik Digital Printing menggunakan aplikasi photoshoot. Dan yang kedua, production merupakan proses pembuatan produksi yang mengacu pada persiapan yang dirancang. Yang ketiga, post production, proses penyelesaian akhir dalam pembuatan banner meliputi pemotongan, pengepakan, transaksi, dan pengiriman. Aspek finansial, biaya yang digunakan untuk usaha percetakan banner terdiri dari biaya investasi, biaya tetap, dan biaya variabel. Yang pertama, biaya investasi dan modal kerja. Biaya investasi adalah biaya awal yang digunakan untuk membeli alat-alat yang penggunaannya lebih dari 1 tahun. Sedangkan modal kerja merupakan biaya yang dikeluarkan tiap bulan. Untuk menunjang keberhasilan, maka dilakukan perhitungan modal kerja untuk 3 bulan. Untuk biaya investasi responden mengeluarkan 300 juta, 67, 687, 500. Dan biaya modal kerja yang sudah dikali selama 3 bulan yaitu dengan total 70 juta 725.000. Biaya investasi Republik Digital Printing, biaya praoperasi, surat izin mendirikan bangunan atau IMB seharga Rp750.000, harta tetap bangunan toko milik sendiri 1 unit seharga 200 juta, mobil Suzuki Carry Pickup tahun 2015 seharga 70 juta, kursi kerja 1 unit seharga Rp66.250, 2 menjadi Rp132.500. Meja kasir 1, 550.000, kursi tamu plastik 3, 1 unit seharga 12.500, 3 menjadi 37.500, rak tingkat plastik 1 seharga 60.000, kipas angin 2, 1 unit seharga 250.000, 2 menjadi 500.000, seperangkat alat kebersihan 1 seharga 85.000, seperangkat alat listrik 220.000, monitor dan CPU 1 unit seharga 7.750.000, printer Canon Pixma 1880, 2, 1 unit seharga 785.000, 2 menjadi 1.570.000, scanner Umax Extra 3.600, 2, 1 unit seharga 1.850.000, 2 menjadi 3.700. Mesin digital printing 1 seharga 75 juta. Total harta tetap Rp366.937.500. Total modal sendiri yaitu Rp367.687.500. Biaya modal kerja Republik Digital Printing. Biaya tenaga kerja. Upah tenaga kerja yaitu Rp12 juta. Biaya bahan baku 10 juta. Biaya lain-lain, biaya pemungut sampah 150.000. Biaya listrik 2.300.000. Biaya transportasi 1.500.000. Biaya tulis kantor 200.000. Biaya wifi bisnet 150 Mbps 750.000. Total modal kerja yaitu Rp27.475.000. Demi kelancaran modal kerja dikali 3 bulan yaitu Rp27.475.000 dikali 3 menjadi Rp82.425.000. Untuk perusahaan Republik Digital Printing menggunakan modal sendiri, menghitung kebutuhan total modal sebagai berikut. Total modal investasi yaitu Rp367.687.500 ditambah dengan total modal kerja dikali 3 bulan yaitu Rp82.425.000. Menjadi total keseluruhan yaitu Rp438.412.500. Perkiraan laba rugi Republik Digital Printing, pendapatan tahun 1, 619 juta, HPP tahun 1, 151 juta, 631.000, laba kotor tahun 1, 467 juta, 569.000, biaya usaha tahun 1, 329 juta, 700.000, laba operasional tahun 1, 137 juta, 869.000, pajak tahun 1, 4 juta, 338.000,
Laba bersih tahun 1 133.531.000. Biaya usaha Republik Digital Printing. Biaya penjualan 22.750.000. Biaya administrasi umum 4.725.000. Total biaya usaha 27.475.000. Harga pokok penjualan Republik Digital Printing. Persediaan bahan baku. Persediaan 127.200.000. Pembelian 95.400.000. Produk tersedia 136.740.000. Persediaan akhir 112.200.000. Pemakaian langsung 24.540.000. Upah langsung dan biaya produksi langsung. Upah langsung 12 juta, biaya listrik 2.300.000, biaya penyusutan 365.770.000 dan lain-lain 150.000. Aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi adalah aspek yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis, di mana aspek ekonomi itu sendiri membahas tentang bagaimana perusahaan tersebut berkembang. Ada beberapa sisi aspek ekonomi dan sosial, yaitu 1. Sisi rencana pembangunan nasional, yaitu membantu media pengiklanan usaha baru, harga terjangkau dengan modal usaha mikro dan banyak pilihan bentuk banner sesuai dengan pilihan konsumen. Kedua, sisi distribusi nilai tambah, yaitu orderan percetakan semakin bertambah dengan banyaknya usaha baru yang baru mulai merintis usahanya. 3. Sisi nilai investasi per tenaga kerja. Dalam usaha percetakan digital printing, semakin maju perusahaan, maka perusahaan akan membuka cabang di mana memerlukan tenaga kerja lebih sehingga didapatkan nilai investasi tenaga kerja. Keempat, hambatan di bidang ekonomi, yaitu pada tahun ini sangat maraknya kasus COVID-19. Karena hal ini banyak usaha gulung tikar akibat dampak PPKM sehingga orderan percetakan sangat menurun. Aspek lingkungan hidup. Aspek lingkungan hidup pada saat ini adalah mulai banyaknya pesaing yang meniru usaha percetakan banner atau digital printing karena melihat banyaknya peluang keberhasilan usaha pada saat ini. Faktor lain dalam aspek lingkungan hidup adalah pemasok, karena bahan baku yang berkualitas menjadi nilai tambah bagi pelanggan untuk memilih perusahaan tersebut sebagai tempat langganan, karena selain pelayanannya yang baik, juga memiliki kualitas produk yang diberikan memuaskan bagi pelanggan. Di Jakarta, sumber masalah limbah adalah limbah industri, antara lain industri percetakan yang membuang hampir sekitar 200 ton bahan organik dan limbah domestik per hari ke laut. Sebagaimana dimaklumi di setiap perusahaan percetakan, sudah barang tentu ada bahan B3 yang berasal dari kertas, tinta, minyak, dan lain-lain. Hal tersebut menjadi salah satu dampak negatif usaha percetakan bagi lingkungan karena kurang optimal menangani limbah. Maka dari itu, usaha percetakan diharuskan care terhadap lingkungan dan bertanggung jawab dalam penanggulangan limbah perusahaannya. Kesimpulan, dari hasil pembahasan tentang aspek-aspek kelayakan bisnis dapat diketahui untuk memulai usaha banner memerlukan dana yang tidak sedikit, namun usaha banner memberikan keuntungan yang lebih besar. Kualitas banner tergantung pada bahan baku yang diberikan. Bahan baku banner pada saat COVID-19 mengalami kenaikan dan konsumen juga ikut menurun akibat sedikitnya kegiatan di luar ruangan. Usaha percetakan banner jika keadaan dunia mulai membaik, maka usaha tersebut dapat kembali berkembang dan tidak akan terhenti karena banyaknya masyarakat yang membutuhkan media cetak untuk melakukan kegiatan promosi atau untuk kegiatan